Dokter BPJS itu dibayar berapa sih? Satu klien? Serius mau nanya? Iya, kalau boleh di-spill ya. Misalnya kita boleh. ada beberapa Gue kan teman tiap dokter bulan juga. dapat slip gaji dari si klinik Satu, karena ada info BPJS ini. bisa kan per pasien kan ya? Benar. Itu dibayar berapa BPJS? Lebih murah dari tukang parkir. Seriously? 1.000. Satu orang? Satu orang 1.000. Welcome back to Bright Space, teman-teman. Balik di podcast kita hari ini. Hari ini kita kedatangan teman gue, seorang dokter. Nanti kita akan lebih lanjut. Hari ini kita bahas topik soal dream sebenarnya. Tentang gimana untuk mencapai atau mengusahakan lah ya soal dream. Nah, mungkin kita langsung kenalan aja. Di sini udah ada teman gue juga. Boleh sedikit kenalan, Dok? Yeah. Gue Mira, base-nya di Padang, cuma ini karena ada event di Jakarta, jadi stay di Jakarta untuk 1 minggu dan diundang sama Yohan buat datang ke sini. Oke. Thank you undangannya. Ya, thank you Mir udah meluangkan waktu untuk di tengah eventnya ya, luangin waktu untuk hadir di podcast kita. Kita pengen belajar dari Mira. Yang moga-moga nanti teman-teman yang mendengarkan itu bisa terinspirasi lah ya. Nah, karena kurang lebih, gue mungkin nggak tahu semuanya, tapi kurang lebih background-nya sedikit mungkin tahu gitu. Gimana seorang dokter Mira itu memperjuangkan apa yang dia mau hari ini gitu, sampai dia di posisi hari ini gitu. Nah, kita mau bahas itu. Nah, mungkin untuk memulai itu kita sedikit kenal lebih jauh background-nya sebelum akhirnya memutuskan sebagai dokter. Itu tuh apa sih sebelumnya dari sekolah? Itu apakah memang dari awal tuh lahir terus ditanya atau kecil cita-citanya pengen jadi dokter gitu? Enggak atau gimana juga ya? sih. Sebenarnya dulu waktu kecil banget malah pernah kepikiran mau jadi guru. Waktu SD ya, waktu masih kecil. Karena kan lihat kayak guru ngajar, terus baik, terus dicintai murid-muridnya gitu kan. Tapi itu kan waktu masih anak-anak. Sampai SMA pun sebenarnya masih belum kepikiran tuh mau jadi apa. Tapi at the end sudah menimbang sana sini, ya kalau misalnya kita bisa jadi dokter buat menolong orang ya kenapa enggak kan. Dan setelah coba-coba tes kan dulu ada kayak tryout gitu kan. Ya mungkin dengan usaha yang keras gitu bisa lulus, jadi ya udah kita tes dan lulus akhirnya. Jadi waktu itu kuliah kedokteran di Padang. Oke, kedokteran di Padang ya. Oke, berarti memang lahir dan besar tuh di Padang. Ya, dari lahir sampai sekarang tinggal di Padang. Cuma memang pernah di Jakarta 2 tahun waktu itu internship. Oh, waktu setelah, berarti pas sudah dokter berarti ya? Sudah jadi dokter, kita sebelum dapat izin praktek, kita mesti internship dulu. I see. Oke, berarti sebelumnya tuh malah pengen jadi guru? Waktu SD ya kan, anak-anak ya. Karena terinspirasi dari guru? Iya, soalnya guru SD itu kayaknya baik gitu kan, murid-murid senang lihat guru gitu. Oke, terus titik baliknya sampai akhirnya memutuskan ke dokter itu apa? Pasti ada satu trigger dong memutuskan. Sebenarnya waktu itu kayak bingung sih ya. Waktu SMA kelas 2 pun masih belum tahu mau jadi apa. Waktu SMA kelas 3 kan teman-teman udah pada milih tuh jurusan. Pernah kepikiran mungkin mau jadi dokter gigi. Tapi setelah dipikir dokter gigi dan dokter umum ya waktu itu kuliahnya kan juga nggak beda jauh. Lama studi tuh sama gitu. Jadi ya udahlah dokter umum aja toh. Kalau menurut gua waktu itu dokter umum tuh bisa lebih banyak pilihan. Kalau kita udah jadi dokter umum bisa spesialisnya lebih banyak daripada dokter gigi ya. Cuma maksudnya bukan mendiskreditkan dokter gigi gitu. Cuma menurut gua kayak lebih banyak nih peluang yang bisa kita ambil kalau jadi dokter umum. Jadi gua pilih waktu itu jadi dokter umum. Oke, misalnya kayak hari ini kan fokusnya berarti ke estetik ya, kecantikan berarti. Sekarang fokus di estetik. Itu salah satu pilihan yang akhirnya bisa dipilih karena dari awalnya dokter umum. Iya. Oke. Berarti itu di akhir kelas 3 itu baru mulai mutusin berarti ya? Nggak juga sih, dari awal kelas 3 lah bisa dibilang. Kelas 2 masih bingung, tapi kelas 3 sudah menentukan pilihan. Nah, boleh gali lagi nggak? Apa yang akhirnya satu titik memutuskan untuk dokter gitu? Apakah ada terinspirasi dari orang lagi, atau gimana? Terinspirasi enggak sih, soalnya di keluarga juga belum ada yang dokter. Oke. Oh, mungkin ada satu lagi juga karena papa mama senang anaknya jadi dokter.
Dan gue nggak masalah dengan itu, dengan menjadi dokter kayak bukan sesuatu yang sebenarnya gue nggak suka, tapi gue terpaksa nggak juga gitu. Jadi ya oke, why not? Berarti ada yang bisa bilang harapan dari orang tua juga ya? Harapan dari orang tua dan gue tidak masalah, jadi I do it. Oke. Nah kemudian dalam perjalanannya ketika masuk ke dunia kampus kedokteran, gimana? Maksudnya apakah ya udah berjalan seperti biasa aja atau ada sempat momen kayaknya ini bukan yang gue mau deh, karena kan ada ya berapa kasus kita temuin jalan 1 semester 2 semester karena kan kedokteran tuh berat banget. Temen gue ada yang akhirnya semester 2 semester 3 keluar ada. Tapi sampai saat ini ya gue tidak menyesali sih semuanya, sampai kuliah terus akhirnya internship ke Jakarta dan sampai saat inilah itu nggak ada yang gue sesali. Cuma pernah merasa kayak kok berat banget ya gitu, pernah kayak down gitu pernah, cuma tetap nggak menyesal kayak harusnya gue ngambil kedokteran nih, nggak sampai gitu. Soalnya pernah gue ingat waktu itu di akhir-akhir koas itu kan sudah kayak tahun ke-5 tahun ke-6 yang mana kalau teman-teman ngambil jurusan lain itu udah mulai karirnya udah jalan. Terus gue ingat waktu itu ya gue koas saraf. Saraf itu kalau di Padang itu termasuk yang berat. Nah, waktu itu kan udah jaga malam, dinas, masih ngerjain tugas, persiapan buat presentasi, laporan kasus gitu kan. Sementara waktu itu di Instagram gue liat temen gue ada yang udah bisnis trip ke Hong Kong, ke Shanghai, terus ada yang kerja di bank mungkin udah promotion gitu kan. Terus gue di sini masih jaga malam, masih dimarahin gitu-gitu, masih ngerjain tugas kayak aduh pengen deh kayak mereka sudah menghasilkan uang, tapi gue masih diomel-omelin gitu di sini. Dan masih spend money malah kan. Iya, kayak gitu mungkin yang sedihnya. Cuma tetap gue nggak menyesali itu sih. Karena berarti maksudnya di momen lu masuk, akhirnya sering belajar, semakin clear kenapa lu mau di kedokteran berarti ya. Sampai sekarang juga gue bukan hanya sekedar menjalani aja, tapi gue seneng sih di sini gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak bilang anak muda kita jadi kayak tua. Tapi saya orang banyak bilang ya passion lu gitu. Iya, gue senang di sini. Ya berarti memang kali ini lu bisa mengerjakan apa yang lu suka, itu pasti menyenangkan sekali ya. Yang menghasilkan lagi istilahnya. Oke, kita lanjut ke nanti kita akan tanya kilas balik juga, tapi lanjut sedikit tentang profesi hari ini. Akhirnya memutuskan sampai ke ibaratnya berarti kan spesialis untuk kecantikan. Iya, tapi ini belum spesialis sih. Sebenarnya gelarnya bukan spesialis. Gue ambil S2 di bidang estetik and anti-aging. Gitu. Jadi gelarnya apa tuh? Kalau gelarnya depannya dokter, belakangnya M-Biomed. AAM. M-Biomed tuh Magister Biomed, AAM-nya Anti-Aging and Aesthetic Medicine. Anti-aging. Berarti ini kalau jadi dokter umum itu ada 2 jalur tuh. Mau S2 atau mau spesialis. Gue ambil yang S2-nya. Perbedaannya di mana ya nanti? Sebenarnya kalau spesialis dia menambah kompetensi, karena kompetensi dokter spesialis dan kompetensi dokter umum kan berbeda. Dokter spesialis itu dia lebih menjurus dan kasus-kasusnya lebih berat dia lebih boleh untuk menanganinya gitu. Kalau S2 ini lebih ke studi keilmuannya ya. Keilmuan. Nanti arahnya bisa jadi ngajar juga sebenarnya. Bisa jadi dosen sih sebenarnya. Berarti bisa prosedur yang awal lagi tuh. Iya, jadi guru ya. Kalau mau ya, kalau mau. Berarti bisa ke situ juga. Oke, sampai akhirnya memutuskan ke estetik kecantikan itu apa? Putusan apakah melihat marketnya atau gimana? Sebenarnya ya dari awal kuliah, gue waktu itu kan kita awal-awal kuliah tuh pas ada teman-teman yang anak dokter, ponakannya dokter gitu-gitu kan. Nah, itu biasanya yang keluarga-keluarganya tuh udah pada spesialis. Nah, jadi waktu awal-awal kuliah tuh kita udah kayak mau ngambil spesialis inilah kan biasalah anak-anak baru kuliah gitu kan. Terus seiring berjalannya waktu, awalnya belum memutuskan mau jadi spesialis apa gitu. Sementara yang lain teman-teman mungkin sudah ada yang mau ikut papanya, ikut kayak mamanya gitu kan. Gue belum. Terus tahun ketiga gue inget gue belajar kulit. Jadi gue tuh senang kalau belajar tentang kulit. Dan gue satu hal juga yang bikin kenapa gue suka kulit, gue liat dosen-dosen dokter spesialis kulit tuh cantik-cantik gitu. Jadi kayak pengen juga dong kayak mereka ya. Ya udah gue seneng di kulit. Semuanya gue pelajari. Maksudnya kalau udah bagian kulit tuh benar-benar serius lah gitu, pay attention banget. Dan tes cuma mungkin belum jalannya. Jadi udah tes spesialis kulit 2 kali di Padang. Belum lulus. Sebenarnya memungkinkan sih untuk coba tes di luar kota, masih ada kesempatan. Tapi karena banyak pertimbangan satu dan lain hal, jadi gue memutuskan
gue nggak usah keluar Padang dulu lah, di Oke. Padang aja ya. Jadi karena nggak lulus, ya gue mengambil jalur alternatif di bidang estetik. Nah, tapi gini, kadang-kadang orang berpikiran bahwa dokter estetik tuh cari duit aja ya. Karena kan maksudnya, bahkan mungkin kalau jelek katanya bilang dia memeras uang orang untuk jadi cantik ya, ini kalau bahasa kasarnya. Tapi gue tetap kerja di satu klinik yang bekerja sama dengan BPJS. Jadi di situ juga gue nggak hanya untuk mengambil uang orang, tapi di klinik yang bekerja sama dengan BPJS ini gue juga mengobati orang lah, sesuai ke potensi gue. Sesuai ya pelayanan sebagai dokternya juga ya. Nih, ini pertanyaan karena mention BPJS sedikit aja ya. Iya. Ini pertanyaan itu saja. Dokter BPJS itu dibayar berapa sih? Satu klien? Serius mau nanya? Iya, kalau boleh di-spill ya. Maksudnya kita ada beberapa gua kan tiap bulan dapat slip gaji dari si klinik karena BPJS ini. Bisa kan per pasien kan ya? Benar. Itu dibayar berapa BPJS? Lebih murah dari tukang parkir. 1.000. Satu orang. Satu orang 1.000. Dan satu hari bisa nangin berapa? Kalau di tempat gue itu satu shift 4 jam. Satu shift itu bisa sekitar 30, kurang lebih ya, 30 orang ya. Nah, berarti 30.000. Tapi kita emang ada uang duduk. Lu mau tahu nggak uang duduknya berapa? Ya kalau boleh di-spill ya nggak apa-apa. Ini kan akan jadi informasi buat teman-teman ya. Uang duduknya baru naik sih. Kalau nggak salah, yang gue inget tuh 1 jam 20.000. Oke. Kalau nggak salah baru naik, jadi 22,5. Cuma naik 2.500. Berarti kalau gue satu shift 4 jam, 130 90.000 uang duduk, 30 uang ke pasien, berarti 120. Kurang lebih ya, mungkin kalau lagi rame bisa 150. Satu shift. Iya. Dan lu seminggu satu shift? 3 shift. Oke, lumayan lah. Ya, berarti maksudnya, kalau dibilang tadi dokter, kalau hidup dari, kalau gue bilang ya, di tempat gue kerja, gue nggak tahu kalau klinik lain mungkin ada yang lebih kaya atau bagaimana. Kalau di tempat gue kerja sebagai kepala rumah tangga yang mencari nafkah, cuma bekerja di klinik BPJS itu nggak bisa. Kecuali makanya di tempat gue kerja tuh kebanyakan cewek, karena kan ada suami yang jadi pencari nafkah utamanya. Betul. Memang ada cowok juga, cuma shiftnya lebih banyak dibanding kita yang cewek-cewek. Cuma segitu banyaknya pun, ya ini nggak tahu, gue dari sisi orang yang bukan dokter yang tidak harus mengeluarkan biaya yang besar sekali untuk studi kan. Studi dokter kan mahal sekali ya. Makanya kebanyakan bilang ambil spesialis, karena spesialis katanya bisa menghasilkan lebih. Tapi waktu gue ngambil S2 itu kan ada dokter bedah juga ya. Dia bilang nggak juga tuh. Kan waktu kita graduation dia duduk sebelah gue kan. Iya. Dia bilang, tau nggak operasi usus buntu saya dibayar berapa katanya? 500.000 aja katanya. Ini di Padang nih posisinya? Dia di Pariaman. Oh, di daerah lagi ya? 1 jam lah. Dari total, maaf kalau gue lagi ya kita buka ya. Soalnya kadang hari ini kan gue pribadi kan background-nya adalah di bidang finance gitu. Dan banyak sekali berhubungan sama rumah sakit. Maksudnya heboh dengan biaya rumah sakit yang mahal. Dan gue pribadi punya pola pikir, kenapa sih maksudnya kalau kan di bidang insurance, kenapa sih biaya asuransi bisa naik gitu. Ya inflasi medis kan pasti terjadi gitu. Dan menurut gue fair, dokter pun pasti ya pengen kenaikan income dong. Nggak mungkin dokter mau dibayar segitu-segitunya aja. Tapi kalau kita boleh buka tadi, usus buntu tuh 500.000. Dibayar 500.000 dengan segala resiko yang tinggi ya. Itu kan tindakan operasi. Operasi banyak resiko, bisa infeksi. Atau kalau ada masalah, maksudnya komplikasi, misalnya komplikasi jantung, diabetes, dan lain-lain, ada resiko meninggal juga. Betul. 500.000. Dan operasi usus buntu tuh nggak sebentar, kayak 10 menit selesai. Main putusin aja kan gitu ya. Belum jahitnya dan segala macam. Dari total yang dibayar oleh pasien, kira-kira berapa? Itu kan yang BPJS ya. Jadi tidak bayar. Kalau yang umum gue nggak tahu berapa. Itu untuk benar-benar untuk BPJS ya? Pasien BPJS yang operasi usus buntu, kata dia dibayar 500.000 gitu. Sejujurnya ya, gue di estetik aja sekali pasien kadang-kadang, nggak selalu, bisa lebih 500. Jadi kayak gitu ya. Kita bicara secara waktu yang dikeluarkan dengan hasil ya. Misalnya dokter juga butuh hidup. Karena dokter bedah kan sekolahnya juga lama dan berat loh. Betul. Tapi 500.000. Ya, makanya mungkin BPJS ya benar-benar sisi untuk melayani lah, layanan jadinya ya. Betul. Kalau untuk menghasilkan ya agak susah ya. Susah benar. Gue bukan bilang nggak bisa, tapi susah. Iya. Saya untuk hidup yang benar-benar kita bilang istilah wealthy lah. Kalau sekedar hidup aja ya mungkin bisa ya, tapi benar-benar wealthy kayaknya agak. Ada juga sih, gue
pernah dengar cerita dokter di Jawa Barat, dia dokter spesialis anak. Kita kan boleh punya 3 tempat praktek ya. Dia memakai semua izin prakteknya 3 tempat. Penghasilan memang bisa sampai 3 digit 1 bulan. Tapi itu no life. Jam kerjanya padat sekali ya. Sampai nggak ada waktu buat family juga. Pagi malam, pagi malam, pagi malam tiap hari. Oke. Ya itu lebih lagi pilihan ya. Pilihan. Oke, topiknya jadi melebar ke sini, tapi itu jadi satu informasi yang maksudnya teman-teman nanti dengar tuh bisa memahami juga gitu. Maksudnya kenapa ada kenaikan biaya rumah sakit gitu-gitu dan teman-teman kita yang dokter pun ternyata manfaatnya untuk di BPJS belum dibayar yang apa ya selayaknya lah ibu bilang memang. Apalagi 1.000 tadi sih. Gue udah capek-capek buat resep celoteh. Kadang konsultasi bisa 5-10 menit. Betul. 1.000. Betul. Tukang parkir aja ya. 2.000. Gue beli minum di minimarket cuma berhenti beli minum keluar gue udah bayar 2.000 sama tukang parkir. Kalau bawa motor. Kalau bawa mobil 4.000. Ya. Oke, kita balik ke topik kita soal tadi soal dream-nya ya, Mir. Soalnya tadi kan lu cerita ya, lu mutusin untuk menjadi spesialis dan coba ujian tapi ternyata belum berhasil 2 kali gitu. Nah, mungkin gue lebih tanya itu apa yang bikin lu untuk terus mau coba lagi dan ketika menemukan rasanya kayak mungkin nggak bisa nih lu cari alternatif yang ya masih berhubungan sebenarnya gitu. Nah, karena kan mungkin banyak orang-orang yang nggak seperti itu. Misalnya coba sekali ya udah bukan jalan gue nih kayaknya gitu langsung mutusin untuk banting setir lah istilahnya ya. Jadi kalau di Padang itu untuk menjadi spesialis kulit kita ada batas pendaftaran hanya boleh 2 kali. Jadi ya gue cobalah mengambil kedua kesempatan tersebut. Ada spesialis lain di Padang. Ini kan cerita di Padang ya, karena di case gue berat untuk keluar. Kalau di spesialis lain ada yang nggak ada batasan. Kayak lo coba aja terus gitu sampai batas umur lo habis. Biasanya umur 30, 35. Kadang 35 lah gitu. Jadi gue pikir kalau misalnya nih spesialis kulit, no limit kayak gitu. Mungkin gue daftar terus nih abis sekarang. Sampai umur gue 35 gue daftar terus sampai tuh penguji bosen lihat gue ya udah deh masukin aja gitu kali ya. Cuma karena memang ada dibatasin 2 kali. Sudah tidak bisa lagi. Jadi gue mencari kayak yang kira-kira masih mirip dan itu di bidang estetik. Dan gue merasa kayak ya oke lah cuma beda sedikit lah karena kan masih sama-sama ngurusin kulit ya. Jadi ambil aja estetik. Jadi kayak kalau banting setir pernah sih ada yang nanya kenapa nggak kayak ambil THT, ambil kandungan karena gue pas koas kandungannya lumayan tinggi nilainya. Nilai. Jantung juga waktu itu nilainya cukup tinggi. Kenapa nggak ambil aja yang nilai lu tinggi itu gitu, kandungan atau jantung. Terus gue bilang minatnya itu nggak ada loh gitu. Kayak ngapain gue paksa diri gue seumur hidup mengerjakan sesuatu yang gue tuh nggak excited. Kalau di sini gue senang, jadi gue pilih ini. Oke, berarti memang karena coba cuma dua kali, itu karena memang limitnya 2 kali gitu. Betul. Tapi kalau ini bisa 10 kali itu kan. Gue tes terus gue sampai itu orang bosan lihat gue. Ya oke, berarti alasannya tadi pertanyaan gue adalah alasannya kenapa? Berarti karena memang lu suka, udah sesimpel itu berarti ya. Senang dan mau kejar gitu. Oke, ya udah. Berarti memang alasannya dari sisi suka itu ya. Nah, sekarang kan udah akhirnya, berarti udah jalan berapa tahun akhirnya sejak buka klinik sendiri? Buka klinik sendiri tahun 2022. Di pandemi dong ya? Iya, itu akhir-akhir pandemi. Tapi sebenarnya sebelum buka klinik kan gue di Jakarta, internship itu kan 1 tahun. Nah, habis internship itu kan gue ada kayak kerja gitu di Jakarta. Memang sudah mulai memasuki ranah estetik tapi sedikit sih waktu itu sedikit di Jakarta ini. Terus akhirnya tes itu tahun 2021. Begitu nggak lulus 2 kali. Itu gue tes pertama gue ingat bulan Juli, tes kedua Desember. Jadi itu maksudnya langsung gue nggak pakai jeda. Jadi begitu nggak lulus pas pengumuman kedua, ya udah langsung mikir apa yang mau gue ambil dan ya udah akhirnya ikut workshop, ikut course, ikut training. Itu udah dari 2021 sih. Itu memang udah persiapan dari 2021 itu ya. Oke, sampai agak miss. Jadi 2021 itu kursus 2020 itu buka. 2022 buka. Oh, 22. Sorry, tadi dengarnya 2020. 2022 buka akhirnya ya. Berarti sudah berjalan 2 tahun ya. Sampai sekarang 2 tahun. Tahun kedua berarti ya, tahun kedua.
Oke, so far apakah berjalan sesuai yang diharapkan di awal? Ya sih, waktu kan gue nih kayak bisnis atau klinik pertama gitu ya. Yes. Gue awalnya nih berharap asal jangan tutup deh, asal jangan bangkrut deh gitu awalnya gitu ya. Ternyata semakin kesini semakin baik sih. Walaupun misalnya gue masih kayak bermimpi, ini kan dream ya, bermimpi untuk bisa buka cabang, mungkin bisa buka kayak skincare brand sendiri mungkin racikan ya. Sendiri gitu ya. Cuma belum sampai sana, tapi semakin kesini semakin baik lah. Oke, berarti balik lagi soal dream tadi ya. Ini mungkin kita akan nyudahi sebentar lagi, tapi kita mau kasih poin lah ke teman-teman ya. Nah, semakin dewasa kan lu di awal kan tadi lu mutusin dokter tuh yang misalnya tuh bukan dari awal mau, di akhir-akhir baru mutusin untuk jadi dokter gitu. Nah, ketika sekarang sudah capai titik hari ini gitu, lu punya impian lebih besar lagi untuk bisa buka cabang, bisa buka mungkin skincare sendiri gitu. Nah, gimana sih cara seorang dokter Mira hari ini menetapkan dream-nya? Apakah kan ada tuh cara bikin dream itu yang smart istilahnya ya? Iya. Nah, gue ada satu yang selalu gue pegang. Yes. Kalau nggak salah gini ya kalimat-kalimatnya. If your dream doesn't scare you enough, then your dream is not big enough. Jadi makanya pas awal gue mau buka klinik kan, gue takut tuh asal jangan bangkrut, asal jangan tutup. Bisa nggak ya? Tapi kan itu buat gue takut kan sebenarnya. Justru itu yang harus gue lewati gitu. Jadi kayak misalnya, gue bisa nggak ya buka cabang gitu ya? Kalau gue takut berarti itu sudah oke. Tapi kalau gue masih kayak biasa aja, kayak itu gampang lah bisa gue capai, itu berarti belum cukup untuk besar. Jadi dream. Oke. Berarti ada plan kapan? Plan pastinya belum, tapi gue selalu mengusahakan itu kok. Berarti udah ada timeline-nya lah ya? Belum menetapkan timeline sih, tapi arahnya arahnya mau ke sana. Cuma I don't want to force myself like tahun sekian harus gitu. Takutnya nanti malah terlalu tinggi pressure-nya kan. Tapi arah gue sudah gue tentukan waktu itu. Oke, berarti posisi hari ini kalau lagi di Jakarta, klinik yang di Padang itu ada dokter menggantikan gitu? Berarti sudah ada. Ibaratnya lu sudah build bisnis juga ya sebenarnya, karena lu nggak harus di situ juga. Karena emang dari awal gue nggak mau, gue suka meet people gitu. Jadi gue nggak mau yang terkurung di satu tempat gitu. Ya berarti lu hire orang juga untuk stay di klinik lu gitu ya. Oke, kita udah sampai di ujung podcast kita untuk episode hari ini. Sebenarnya masih banyak kita bisa bahas. Cuman mungkin di next episode kesempatan lain kita bisa ngobrol lagi. Kalau ke Jakarta lagi kita bikin part 2 lagi. Ya, mungkin terakhir sebelum kita tutup, Mira mungkin bisa kasih satu penguatan atau closing statement lah ya buat teman-teman yang hari ini pengen ngejar impiannya gitu. Sampai di batas mana atau gimana? Terserah dari Mira sih sampai teman-teman. Selain yang tadi gue bilang tentang kalau mimpi itu nggak cukup bikin lo takut, ada satu lagi yang sering gue ulang-ulang di pikiran. Jadi menurut gue untuk bisa mencapai dream atau menjadi sukses dalam perspektif masing-masing, itu ada 3 yang turut andil di dalamnya. 1, kesempatan, 2, kemampuan, 3, kemauan. Kalau menurut gue, lu pernah dengar ini nggak? Baru aja kemarin gue denger. Oh iya, baru banget. Motivator. Jadi kalau misalnya lu punya kemauan, lu mau nih, lu ada skill, tapi kesempatannya nggak bisa. Lu ada kesempatan, lu mau, lu nggak ada skill, nggak bisa juga. Lu ada kesempatan, lu ada kemampuan, skill tadi, atau yang mana yang belum ya? Kemauan, tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Gue mau, tapi gue nggak bisa gitu. Nah itu juga nggak bisa. Jadi kita harus pandai melihat kesempatan, asah skill, dan tekadnya juga harus kuat. Jadi selalu 3 itu. Gue lihat nih, kalau misalnya ini gue bisa, terus gue mau, tapi kesempatannya belum datang, oke, itu mungkin pending aja dulu. Jadi sesuai dengan kondisi lah. Kalau misalnya kesempatannya ada, gue mau, tapi gue belum bisa, gue belajar dulu. Jadi kita selalu lihat kondisinya yang mana yang kurang. Jadi kalau misalnya gue simpulin juga, jadi 3 poin ini penting, 3-tiganya. Tapi sebenarnya kuncinya di kemauan dulu ya. Kalau ada kemauan, lo kan tadi skill kita bisa usahakan melihat tadi yang peluang, yang kesempatan itu kan. Karena peluang harusnya akan terus ada lah ya. Betul. Dan skill harusnya bisa lo asah tadi. Lo belajar dulu. Kalau memang lo mau, belum bisa, ya lo belajar dulu gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya orang bilang nih, ini ada kesempatan lo mau gini nggak? Lo bisa kok, lo pinter ngomong gitu. Lo mau nggak misalnya jadi MC, tapi lo nggak mau.
males Iya, ya iya. nggak bisa juga. Ya, betul-betul. Intinya di kemauannya juga ya. Oke, Mir, thank you banget udah luangin waktunya di episode yang kali ini, udah berbagi sama teman-teman. Semoga nanti teman-teman dengerin bisa terinspirasi juga Amin. dan meniru jejaknya. Dan nanti kalau misalnya mau tanya-tanya lebih lanjut, boleh hubungi Boleh banget. ke mana? Instagram, ya gue lebih aktif di Instagram Ya. sih, Mira Mustika. Mustika. Silahkan di follow, komen gitu ya. Mm-mm. Oke, teman-teman, episode kita hari ini cukup sampai di sini. Buat teman-teman yang hari ini sedang berusaha ya, seperti yang mungkin Mira alamin di waktu dulu, gagal coba lagi, karena pasti akan ada apa ya istilahnya selalu dibukain pintu lah untuk kesempatan-kesempatan lain ya, tinggal kita mau atau enggak gitu ya. Semoga podcast hari ini bermanfaat buat teman-teman dan see you di the next podcast. Backspace from generation to generation. See you. Bye.